kita ada hubungan personal, ada juga hubungan profesional gitu. Nah, buat para pria yang merasakan hal yang sama, lebih baik you decide first before your woman decide for you. Belajarnya berarti tentang komputer, tentang akuntingnya juga. Jadi seolah waktu Payroll. cocok sama kita itu harus bos-bos gitu. Woman is to the right and always right, and man is to the left. Jalan-jalan pakai jet pribadi. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Visnu Dan saya Evelyn. Kami dari Couplepreneur_ID. Nah, untuk hari ini saya kenalin dulu diri saya. Nama saya Visnu. Saya lulusan S1 di IT dulunya. S2 saya juga saya sempat ngambil bisnis di China, di Changchun sana, di salah satu tempat pembuat mobil terbesar di sana juga. Hobi saya dari dulu itu sebetulnya traveling, ya senang travel ke pantai, ke gunung. Yang tercapainya gimana? Nah, saya sempat tercapai sih waktu di China sana. Saya sempat kita jalan-jalan ya, hampir setahun. Selama 12 bulan, hampir tiap bulan kita jalan-jalan terus ke semua tempat di China. Jadi tiap bulan. Nah, lalu yang tertunda itu apa? Ya saya masih punya sih impian, masih punya juga hobi yang masih tertunda. Salah satu impian saya yaitu jalan-jalan pakai jet pribadi. Wah, gila ya, ya itu memang gila. Tapi ada orang bilang bahwa kalau kita punya mimpinya itu belum bikin kaki gemeter sama belum bikin tangan gemeter, berarti mimpinya masih belum gede. Nah makanya kenapa saya punya mimpi, gimana aja caranya mimpinya segede mungkin. Karena kenapa? Ya berarti itu udah gemeter nih. Nah, untuk berikutnya saya langsung serahin aja sama Evelyn. Oke? Oke, jadi hari ini karena topiknya memang kita lagi on journey ya, on roadshow journey, dan kita diminta perkenalan diri dengan 3 hal. Hobinya suka ngapain, terus hobinya yang udah tercapai atau impian udah tercapai apa, dan impian yang tertunda. Ya tadi mungkin sedikit udah dijelasin, kayaknya tadi awal bingung ya ini orang ngomong apa gitu kan, nggak ngerti, tiba-tiba udah mulai aja ya. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi untuk hobi saya sendiri dari dulu memang adalah traveling, adventure, karena memang saya suka dengan hal-hal yang baru. Mungkin kata orang di rumah, ini mah anak nggak betah banget di rumah gitu ya. Sebenarnya sampai rumah udah pengen pergi ya, karena memang saya dari dulu suka dengan hal yang baru. Nah terus untuk hobi yang tercapai ya dari dulu saya memang pengen, walaupun saya senang adventure, saya senang dengan hal yang baru, tapi saya juga senang pengen punya perusahaan sendiri, terutama di perusahaan IT. Dulu saya ingat ada sebuah film yang keren banget, semua di dunia digital, di dunia IT, dan saya berpikir suatu hari gue harus bikin yang beginian nih. Jadi memang saya udah seneng banget sama komputer, jadi semenjak SMP hari itu saya udah minta sama orang tua saya pengen gitu ya, walaupun memang lama banget baru akhirnya dikasih gitu. Saya jaga baik-baik gitu komputer dulu ya, komputernya lumayan build up gitu. Nah untuk impian yang tertunda sendiri ya saya sih nggak muluk-muluk ya, cuma pengen punya keluarga yang cukup, mau apapun cukup. Berhubung kayak yang tadi udah ngomong pengen beli jet, tahu ya di Couplepreneur kita hubungannya apa gitu kan, yang harus mendukung kan beli jet dan sampai gemeter. Ya mungkin yang tertundanya belum sempet beli jet gitu ya, profesi seperti itu. Ya, jadi hari ini kita mau cerita juga sedikit tentang perjalanan Landmark. Ada beberapa orang yang bertanya, siapa sih sebetulnya Landmark ini? Nah, Landmark sendiri sebetulnya itu kita bangun waktu tahun 2007 ya? 2008. 2007 itu baru inisialisasinya, ibaratnya baru start awalnya. Sedangkan build-nya itu baru 2008. Nah, kenapa Land? Karena nama saya itu Visnu Valentino, Valen. Ada Land-nya. Dan dia namanya adalah Evelyn Marcelin. Jadi makanya namanya Landmark. Nah, itulah asal muasalnya sebetulnya. Dan kebetulan ketika waktu momen kita ngambil nama tersebut, daerah Surabaya sana ada juga mall yang memang baru dibangun, namanya sama persis. Wah, waktu itu kita sempet tuh telepon-teleponan sama yang di sana. Wah ini nama domainnya segala macam udah keburu sama kita segala macam. Wah, karena kita udah stick dengan ide awalnya nama Landmark, dan termasuk istri saya juga adalah orang yang cukup stick sama deadline, dan waktu itu udah deadline, kita udah nentuin deadline harus ngasih nama sekarang.
ya udah akhirnya kita nggak jadi pindahin ke orang lain, kita nggak jual, dan kita tetap pakai nama tersebut sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Nah, itu kurang lebih ceritanya. Ya, dari situ memang kita ada sedikit situation issue ya. Jadi memang kita waktu kita bangun di tahun 2008 sampai 2010 ya, kita bangun perusahaan Lemak ini adalah perusahaan software atau perusahaan IT yang semuanya sudah tentang digital. Memang dari hari itu kita sudah berkecimpung di yang namanya digital web ya. Jadi memang kita nggak main di desktop dari hari itu. Ya karena ada sedikit situation issue, jadi kita harus ambil beasiswa. Ya karena ngambil beasiswa, jadi kita cari sana sini. Sampai akhirnya kita dapat beasiswa ini di satu tempat yang sama, di universitas yang sama, kebetulan impian yang sama, yaitu di tempat yang bersalju. Karena memang dari dulu, kemudian mungkin sebagian banyak orang di Indonesia itu pengen ya yang ngeliat yang namanya salju gitu. Akhirnya kita ngajuin beasiswa, kita semuanya di cover, dan 2010 kita sempat dulu sebentar karena kita harus melanjutkan sekolah S2 kita. Tuh. Juga ngomong-ngomong di tempat bersalju waktu itu bisa sampai minus 30 loh. Ada orang yang bilang, wah aku bisa hidup ya katanya di minus 30. Anyway, kalau kita ngikutin progresnya ya hidup-hidup aja. Terus sekarang masih ada kan? Nah, ya itu kita kurang lebih sih itu perjalanannya kita. Jadi sejak 2008 bangun usaha, lalu kita juga masuk waktu di awal-awal itu memang kita masuk ke company-company besar di mana kita itu hanya memprovide sistem-sistem ERP. Jadi makanya kenapa kita bangunnya itu sistem-sistemnya, kita start awalnya itu justru dari ERP. Sampai 2016 ada yang salah satu teman bilang bahwa kenapa lo nggak coba bikin, dan itu juga ketika balik lagi ada salah satu klien kita juga yang memang masih pakai sampai sejak 2008. Akhirnya kita bikin, di situ kita ketemu sama salah satu ibu yang saya sebutin namanya, dan ibu itu sampai bilang makasih karena kenapa waktu itu kita kasih bener-bener sangat murah gitu harga software gitu ya. Softwarenya bukan software hanya sekedar POS, udah POS, ada pembelian, penjualan, di dalamnya udah ada manajemen segala macamnya. Ibu itu sampai makasih datang ke kantor sama keluarganya, bawa roti, bawa makanan, bawa segala macam gitu. Aduh makasih, saya akhirnya bisa ikut pesantren, saya bisa ikut pengajian, dan itu bener-bener satu hal yang nggak bisa dibayar pakai uang. Karena kenapa? Itu adalah wujud terima kasih. Karena kenapa? Dia bisa memanfaatkan digitalisasi dan akhirnya membantu hidupnya. Nah makanya kenapa di saat kita nolong orang, ya kita ngerasa hidup menjadi jauh lebih hidup. Apalagi kalau dibayar, itu kurang lebih. Ya, jadi sebetulnya singkatnya begini. Jadi tadi mungkin takutnya agak bingung gitu. Jadi waktu 2008 kita cetuskan aja Lemak tadi, jadi nama karena memang udah deadline, kita nggak punya nama lain. 2010 kita sempat hang, jadi artinya hang itu bukan berarti kita betul-betul hang, tapi kita harus sekolah S2 di sana. Nah waktu sekolah S2 di China itu kita masih sebetulnya running company sih, tapi memang nggak banyak karena cuma beberapa klien yang memang kita masih harus follow up. Memang lebihnya kita itu sampai 2014 kita pulang Indonesia gitu, kita dipanggil gitu sebetulnya waktu 2014 itu dipanggil sama ya sebuah toko lah, perusahaan listrik di Bandung yang cukup oke dan sekarang makin oke karena programnya pakai punya kita. Jadi 2010, jadi 2008 kita bangun, 2010 kita ke China sekolah S2 dan bisnis, kemudian 2014 kita pulang. Nah karena dipanggil sama satu perusahaan di Bandung, nah waktu 2014 kita pulang, kita sempat 2 tahun ya build lagi sambil bantu-bantu juga lah customer kita karena kita masih follow up juga. Nah barulah 2016 kita bangun Lempos. Nah waktu bangun Lempos kita sempat sih maju mundur gitu, ini yakin enggak karena memang sebelumnya dari 2008 ke 2016 kita 2016 kita ini bangun ke yang tadi yang dibilangin itu kelas ERP ya, kelas besar. Tiba-tiba 2016 seolah harus banting setir masuk ke UMKM atau UKM gitu ya. Ya secara harga, secara fitur ya udah pasti beda, bukan karena murahan juga bukan, tapi memang fiturnya memang sedikit sekali kan, karena memang beberapa orang tuh untuk digitalisasi seperti stok, penjualannya mereka belum pakai. Makanya waktu 2016 kita banting setir. Nah waktu banting setir kita maju mundur, akhirnya ketemu seorang ibu yang tadi yang seolah pengen pakai software, terus dia minta tolong banget karena dia harus merawat ibunya sakit dan dia pengen juga balik lagi ke pesantren. Dan hari itu akhirnya ya kita cuma kasih murah, kita coba testing, kita kasih ibu tersebut kayaknya masih ada di Cimahi, di dekat tol kalau keluar dari Bandung sih masih ada tempatnya juga gitu ya. Nah kemudian sampai udah 2 minggu dia pakai, sampai sebulan lah kurang lebih, tiba-tiba dia telepon saya, terus dia ngomong, Bu lagi ada di kantor nggak? Saya boleh datang kantor nggak? Saya bilang ya boleh nggak apa-apa, ayo ibu datang. Nah begitu datang bawa roti yang sebanyak-banyaknya. Nah hari itu baru kita sebetulnya feel pertama kali dan menemukan dan kita sendiri komitmen di antara kami berdua dan antara tim
ini loh sebetulnya hadiah yang sebetulnya nggak terbayarkan dengan uang gitu. Waktu kita bisa berhasil menolong orang, mungkin kurang lebih seperti itu sih jelasnya. Gitu. Ya, mungkin bisa ceritain juga nih tentang apa? Gimana sih sebenarnya ngebangun dari nolnya itu loh? Oke, ngebangun company terutama di IT dari nol itu memang tidak mudah ya. Karena kenapa? Coba bayangin, IT itu sebetulnya waktu sekolah ya kita diajarin tentang komputerisasi, kita nggak diajarin tentang bisnis, kita nggak diajarin tentang accounting. Di saat sekarang waktu kita build company, semuanya itu urusan tentang usaha atau dagang gitu. Itu trikinya ya? Iya, makanya memang kenapa sih S2 kita ngambil bisnis sih, tapi ternyata sekolah dengan lapangan pun memang sebetulnya beda. Gitu ya, jadi walaupun S2 kita ngambil bisnis, tadinya berpikir bisnis itu untuk kita punya produk, terus gimana cara jualan. Ternyata bukan cara jualannya yang lebih penting, ternyata produknya ini sendiri tuh sebetulnya mensolusikan orang atau enggak gitu. Karena kita belajarnya baca tentang komputer, tentang accountingnya juga. Jadi seolah waktu payroll lah, sempat waktu 2017 lah ya, waktu kita masuk kita juga sempat kewalahan buat cari tim. Karena waktu kita mikir cari tim, ini tim yang cocok sama kita itu harus bos-bos gitu. Kenapa harus bos-bos? Karena bos mengerti bisnis, mungkin IT-nya nggak harus ngerti atasannya gitu. jadi intinya. Iya, jadi kan nggak mungkin gitu ya hire bos gitu. Di saat produk kita semua itu memang dipakainya seolah kan sama company yang memang build well lah, atau sama ownernya. Ataupun misalnya sekarang UKM atau UMKM gitu, mikro kecil pun tetap owner kan gitu kelasnya, dan owner nggak mungkin kan jadi timnya kita gitu. Tapi akhirnya ya kita sempat ketemu krisis itu ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan kita sempat, walaupun mengalami hal itu kita ketemu lah jalannya, sampai akhirnya kita cari tim yang pas, tim yang juga memang mau, dan akhirnya ya adalah perusahaan ini sampai sekarang. Nah, dan yang paling berkesan itu sebetulnya ya tadi udah cerita ya tentang tim gitu. Ya balik lagi, emang itu yang paling berkesan itu nyari tim. Kenapa? Karena ekspektasi dengan realita itu benar-benar berbeda. Jadi ketika konsumen dia berekspek bahwa ya pengennya bisa mengerti gitu secara detail gitu. Padahal kan sebetulnya yang dikerjakan oleh program itu sendiri adalah harus bisa mengerti dan memahami logika bisnisnya si konsumen itu sendiri. Makanya kenapa ya kita cukup kewalahan di awal. Cuman ya tadi balik lagi, Evelyn bilang udah mulai oke sekarang, udah mulai jauh lebih baik, udah jauh lebih better. Kenapa? Ya karena balik lagi kita cari orang yang memang benar-benar punya hati dan mau, itu jauh lebih mudah. Nah lalu karena awalnya sendiri itu adalah dari Evelyn dan saya sendiri adalah sebenarnya saya bagian back end-nya, saya urusannya urusan belakang semuanya, sedangkan dia adalah urusan depan. Nah makanya kenapa dia paling banyak ketemu sama klien-kliennya, kalau saya itu bagian komplain perfection-nya. Nah jadi awalnya ya kita juga sempet sih ribut-ribut gitu. Kalau di kepala saya mikir kalau kita nggak cari orang yang cukup smart, ini bisa gawat nih, perusahaan ini nggak akan running. Tapi kalau dia ini tetap dengan apa idealismenya gitu, idealismenya bahwa enggak, pokoknya kita harus cari orang-orang SMK yang mau belajar, yang mau dididik. Dia tetap seperti itu sampai akhirnya wah kita ribut waktu itu. Nggak mau, gue nggak mau, capek gue ngajarin orang makan hati gitu. Tapi dia tetap, ya dia punya hatinya ke sana. Ya akhirnya ya mau gimana lagi? Woman is to the right and always right, and man is to the left. Dan kurang lebih seperti itu. Ya udahlah akhirnya ya dia tetap sama pendiriannya. Gue nggak suka lah S1, S2, S3 nggak ada gunanya kalau mereka cuma pintar di buku doang. Karena kenapa? Ketika di dunia itu paling penting adalah implementasi real di lapangan itu seperti apa, itu jauh lebih menentukan kesuksesan kita punya perusahaan. Makanya kenapa dia lebih suka sama orang yang punya hati, mau belajar dan siap menerima pengajaran. Nah kalau sekarang misalkan yang lagi nonton, teman-teman, wah saya cuma anak SMK, saya ngerasanya nggak sanggup, nggak mampu. Jangan kayak gitu. Ingat loh, yang namanya studi itu nggak menentukan kesuksesan kamu. Apalagi kalau kamu ngerasa bahwa wah saya minim tapi saya punya kemauan, keinginan yang tinggi, ayo kirim email aja, buka aja landmark.com ya, bener nggak? Ya jadi sebetulnya klarifikasi sedikit sih, kita nggak mau bikin kayak perbedaan. Berarti SS teler sekian dengan SMK gitu kan? Nggak sih, kita nggak mau compare kayak gitu juga. Cuman memang sebetulnya yang jadi poin itu adalah mental kali ya. Mungkin karena anak SS itu merasa ya dia lebih tinggi, dia lebih berkemampuan, dan di saat anak SMK mungkin kadang berpikir
ya kutil hati dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi sebetulnya bukan masalah SLR atau SMK-nya sih, lebih ke arah, kalau kita sih lebih ke arah mentality ya. Mungkin kalau memang mentalitasnya dia baik, ya mau anak SMK SLR pun ya oke sih. Dan untuk sekarang sebetulnya udah bukan jauh tersolve, tapi udah amat sangat tersolve, karena kembali lagi karena kita hidup di digital, kita punya produk yang gak hanya produk software doang atau produk solusi usaha, enggak. Kita juga punya sebetulnya software untuk pendidikan atau belajar di Lemtron gitu. Kita nyebutnya memang training online. Jadi memang siapapun akhirnya bisa belajar online di sana. Kalaupun misalkan dia mau belajar usaha, mau belajar apapun, dia juga sebetulnya bisa belajar di sana. Jadi memang kalau ditanya tim kita sekarang yang mana gitu ya, dan kita sekarang sebetulnya agak banding, si anak SS Teller ada, ya anak SMK juga ada, karena memang kita combine mereka gitu ya. Jadi kalau emang anak SS Teller karena dia memang adalah orang teredukasi, ya hidupnya lebih terstruktur, lebih fungsionalitasnya dia lebih tahu lah. Jadi kalau dalam soft segala sesuatu memang dia lebih baik. Tapi kadang-kadang mentality mereka yang ya katakanlah karena memang dia juga mungkin sudah mengalami edukasi tersebut, jadi kadang-kadang dia nggak bisa terlalu beradaptasi dengan lingkungannya kalau menurut kita. Makanya kenapa kita sekarang combine untuk mereka berdua. Sebetulnya buat saya sih kembali lagi sama kayak mobil. Waktu kita mau ngambil sayur di sawah, ya kita nggak mungkin pakai BM double bla 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 gitu kan, udah tahu lah ya, kita nggak nyebut merek, belum di endorse, tapi kalau di endorse kita sebutin. Nah tapi waktu misalnya kita juga mau ambil barang-barang yang seperti itu pakai yang barusan kan nggak mungkin, kita mungkin harusnya pakai truk. Tapi kalau misalnya mungkin kita mau untuk sebuah kenyamanan pergi jauh, kita mungkin harus pakai yang barusan gitu. Jadi buat saya sih ya kembali lagi ya jangan di compare gitu ya. Maksudnya kita juga nggak mau bawa itu ke comparison, tapi lebih ke arah pasnya yang mana gitu. Jadi mananya yang lebih berfungsi, mananya yang lebih berguna, ya kita di part-part yang memang akhirnya bisa sama-sama maju. Nah itu saya sambungin dari yang barusan. Jadi sebetulnya ada banyak orang yang ngerasa berkecil hati. Berkecil hati itu kenapa? Wah, kok gua dipecat ya? Kok gua nggak diterima ya? Kok gua ini segala macamnya? Ingat satu hal, kalau misalkan perusahaan itu adalah truk dan Anda adalah atau kita adalah ban sedan, gimana mungkin masuk di ban truk? Orang perusahaannya truk, kamu ban sedan gitu. Mana bisa ya goyang gitu, nggak stabil truknya. Tapi lain halnya kalau dia perusahaannya itu adalah sedan, lalu kamu adalah ban truk, ya gimana caranya sedan dijejelin ban truk? Itu nggak mungkin. Jadi bukan berarti bahwa wah I'm not capable, wah saya itu berkekurangan ternyata. No, it's not like that. Karena kenapa? Kamu pasti punya porsinya, bukan di tempat situ. Tapi tempatnya di mana? Mungkin di tempat yang lain. Di mana kalau kamu adalah ban sedan, kamu harus nyari juga company yang memang mobil sedan. Kalau kamu adalah ban truk, kamu harus nyari company-nya juga yang bannya adalah ban truk. Jangan sampai salah gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa saya kayaknya nggak comfortable, ya mungkin kamu lagi adalah ban sedan yang lagi ada di perusahaan truk. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu sempat ada yang nanya juga. Saya continue. Sempat ada yang nanya ya waktu itu ya. By the way, kalian pernah ribut nggak? Saya mau jawab nggak ya? Jawab nggak? Ya pertanyaan yang buat saya lucu banget ya, namanya orang pasti ada aja ya, namanya orang sesi pendapat. Jadi ribut itu sebetulnya kembali lagi juga ke mindset. Semua orang pasti ribut gitu. Kalau kita sih lebih nyebutnya ke diskusi. Memang dari awal sih waktu kita mulai hubungan kan, karena ini kebetulan pertanyaan ributnya itu karena kita ada hubungan personal, ada juga hubungan profesional gitu kan. Ngebedainnya kan gak mudah tuh. Memang gak mudah sih di awalnya gitu ya. Cuman kita memang dari awal sudah komitmen gitu. Kalau aku sih dari awal udah ngomong sama dia, kalau kamu mau jalan aku ini orangnya straight. Iya, enggak gitu. Dia to the point, saya nggak kayak, maksudnya saya nggak tahu ya perempuan di luar sana kayak gimana, saya nggak tahu. Cuma biasanya tuh lebih ke arah ngapain sih harus kayak misalnya tanya gitu, mau makan di mana gitu, tanya ayam goreng gitu misalnya. Terus saya nggak pernah ngomong kayak enggak mau ayam goreng, nggak sih. Kalau Ongko tadi nanya gitu katanya mau makan di mana, tapi kok susah. Kalau saya sih tipenya nggak begitu. Saya lebih suka mau makan di mana, dia nanya saya, udah gimana saya. Ada sekali karena dulu waktu awal kita perjalanan lebih susah, saya bawa dia ke tempat yang mahal banget, terus dia mana nanya kan. Kalau nggak nanya sih itu kaget itu. Ya habisnya kan nggak nanya juga. Nah, buat para pria yang merasakan hal yang sama, lebih baik you decide first before your woman decide for you. Ya bener-bener kayak gitu. Jadi ya ribut pasti ada, cuma kalau kita ya kembali lagi komitmennya bukan ke ributnya tapi ke solusinya. Yang berbeda pendapat kita tahu untuk sebuah tujuan yang mana yang kita mau akhirnya diambil keputusan solution lah yang paling penting. Dan keputusan untuk ya kita ambil A gitu biar nggak saling blame others gitu. Jadi nggak saling blame, dan yang paling penting itu apa? Kita udah harus punya satu pemikiran bahwa this discussion even it's tough,
walaupun tough gitu, wah harus sampai teriak, harus sampai segala macam gitu, mempertahankan gitu, sampai kenapa sih nggak bisa ngerti-ngerti. Tapi ingat esensinya apa gitu ketika kita mempertahankan hal tersebut. Jadi jangan sampai wah di bawah-bawah juga ke urusan rumah, itu repot urusannya nanti. Walaupun kadang-kadang bisa ke bawah, tapi ya kita learning gitu kurang lebih. Tadi ada yang mau ini lagi, tips and trick. Tips and trick for today. Apa kira-kira? Apa ya, kalau dari saya sih mungkin appreciate time aja ya. Mungkin sebetulnya sekarang kan lagi zamannya WFH, SFH gitu ya, dimana-mana orang meeting pakai Zoom gitu, dimana kalau kita deal jam 9 gak kebayang tuh Zoom nungguin, apalagi kalau udah running Zoomnya yang free gitu kan, sekian menit mati gitu kan gawat juga gitu ya kalau kita telat-telat gitu, mati-mati kan repot juga. Jadi mungkin buat saya ya, zaman ini sebetulnya saya sih suka banget karena memang saya termasuk orang yang cukup strict on time. Jadi strict and very strict. Ya kan. Jadi buat saya sih ya appreciate time lah. Jadi dimanapun kamu, siapapun kamu, misalnya sekarang kamu lagi kuliah, kamu lagi kerja, ya kamu juga mungkin lagi menjajaki untuk sebuah usaha atau apapun, ya keep on time aja sih gitu. Karena ya itu memang nggak bisa kamu bayar, dan memang secara perusahaan atau company kita secara produk yang kita jual itu sebenarnya bukan produk software, tapi yang kita jual itu sebenarnya waktu untuk mereka. Dengan pakai software kita tuh gimana caranya mereka bisa punya waktu lebih banyak, sebetulnya itu sih poinnya. Ya, gitu. Betul. Nah, kalau dari saya sendiri sih journey to make history. Jadi kenapa journey to make history? Karena kenapa ya, hidup ini kayak perjalanan. Basically dalam hidup itu nggak pernah ada yang namanya achievement and then you stop there. Karena achievement itu day by day dan you need to maintain. Jadi bukan berarti achieve gitu, oke saya pengen ke Jakarta and then you finish and that's your final destination. Enggak. Karena kenapa, ketika udah di Jakarta aja kita harus hidup. Kurang lebih seperti itu. Karena kenapa ya, final destination kita itu ada di kafling ukuran 2x4 meter itu, atau 2x3 meter gitu. 2x4 mungkin yang cukup besar badannya. Nah, untuk membuat sejarah kenapa? Karena orang itu nggak akan ingat. Ketika kita hidup diingat mungkin nggak mungkin. Tapi kalau kita ketika lagi hidup diingat, tapi ketika mati orang nggak ada yang ingat, nah berarti kita nggak sukses at all. Nah, kenapa? Perjalanan kita adalah ketika kita mengakhirinya di sana. Nah, kurang lebih sih seperti itu. This is our story. So, what's yours? Oke, itu sekian dari kami, Couplepreneur_ID. Jangan lupa ya, follow YouTube kita dan juga Instagram kita. Kenapa? Karena kita mungkin bakal sering ngasih insight, ngasih obrolan-obrolan yang berkaitan tentang bisnis, tentang keseharian, dan juga hal-hal lainnya. Oke, see you next time. Bye-bye. Tahukah kamu, di Auto Postpay, konsumen bisa pesan via WhatsApp atau pesan dan bayar online langsung ke tokomu dengan sangat cepat dan mudah. Di Auto Postpay, pembukuan toko offline dan online sudah menjadi satu, sehingga lebih hemat waktu. Auto Postpay bisa terima semua jenis pembayaran seperti transfer, kredit card, atau non-payment. Perluas bisnis hingga seluruh pelosok negeri. Auto Postpay mendukung drive-thru system yang dilengkapi dengan keamanan validasi QR Code. Sekarang kamu bisa terima order 24x7 tanpa batas ruang dan waktu. Tokopedia digital lebih mudah dan akurat. Luar biasanya, Auto Postpay support di semua alat yang terhubung dengan internet. Hanya 2 klik hubungkan Auto Postpay dengan seluruh marketplace. Dengan Auto Postpay, kamu bisa cek laporan omset di mana dan kapan aja. Hanya 1 menit, daftar Auto Postpay gratis. Yuk, pakai Auto Postpay.